Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang. Dengan saya sendiri, Gianfranco Abradulfi Zaidan dengan NIM 114, Anissa Eka Aditya Wardani dengan NIM 088, Berlian Zahra Jelita dengan NIM 093, Kansa Virus Syafa dengan NIM 104, Aliyah Ratnani Palupi dengan NIM 108. Kami di sini akan presentasikan materi tentang asam basa dalam tubuh. Materi pertama akan disampaikan dengan Anissa Eka Aditya Wardani. Kepada materi dipersilahkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi yang pertama dan kedua. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi asam basa, dan materi yang kedua yaitu mengenai teori asam basa. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu definisi asam basa. Asam sendiri merupakan senyawa atau ion yang dapat memberikan proton, atau alternatifnya dapat membentuk ikatan kovalen dengan pasangan elektron. Dengan kata lain, asam merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air dapat menghasilkan ion H+, ion sisa asam yang bermuatan negatif, sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Nah, asam ini bersifat elektrolit. Sifat elektrolit asam berbeda-beda, ada yang kuat dan lemah. Hal ini bergantung pada kemudahan asam melepaskan ion H+-nya ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua yaitu basa. Basa merupakan senyawa kimia yang menyerap ion hidronium ketika dilarutkan dalam air. Ditujukan untuk unsur atau senyawa kimia yang memiliki pH lebih dari 7. Basa ini dibagi menjadi dua, yaitu basa kuat dan basa lemah. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu air kapur, air soda, dan air sabun. Sedangkan di dalam laboratorium contohnya berjenis natrium hidroksida, kalium hidroksida, dan kalsium hidroksida. Sebelum memasuki materi yang kedua mengenai teori-teori menurut para ahli, saya akan menyampaikan definisi asam basa itu sendiri. Asam merupakan suatu zat atau senyawa yang memiliki rasa pahit, sedangkan basa merupakan zat atau senyawa yang bertindak dengan asam yang dapat menghasilkan senyawa yang disebut garam. Materi yang kedua yaitu teori-teori menurut para ahli. Saya menyampaikan 3 teori menurut para ahli. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Beliau merupakan seorang ahli kimia dari Swedia, menyatakan bahwa asam adalah senyawa dalam air yang mampu menghasilkan ion hidroksida atau OH- dan basa berdasarkan ion OH yang dilepaskan dalam reaksi alkali. Nah, pada kenyataannya ion hidrogen yang dihasilkan oleh asam ketika mereka larut dalam air akan berhubungan dengan molekul-molekul air atau H2O dalam bentuk ion hidronium positif yang dibentuk dengan menambahkan ion hidrogen atau proton ke dalam molekul air. Teori yang kedua yaitu teori menurut Bronsted-Lowry. Teori ini melengkapi kekurangan teori yang pertama yaitu teori Arrhenius, karena tidak semua senyawa bersifat asam atau basa dapat menghasilkan ion H+ atau OH jika larut dalam air. Teori ini menyatakan bahwa asam merupakan senyawa yang dapat memberikan proton, yaitu OH+ ke senyawa atau zat lain. Sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menerima proton, yaitu H+, ion senyawa atau zat lain. Teori yang terakhir yaitu teori menurut Lewis. Lewis sendiri merupakan ilmuwan kimia Amerika Serikat yang dikenal dengan penemuannya yaitu struktur Lewis dan asam basa Lewis. Teori Lewis ini menyatakan bahwa asam merupakan zat yang dapat menerima elektron, sedangkan basa merupakan zat yang dapat menyumbangkan elektron. Nah, bagaimana untuk materi 1 dan 2? Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Materi yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Di slide selanjutnya,
membahas tujuan. Tujuan ini keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan. Dalam tubuh manusia diatur oleh dua sistem organ, yakni paru dan ginjal. Dikendalikan secara seksama karena perubahan pH dapat memberikan pengaruh terhadap beberapa organ tubuh. Namun, konsentrasi ion hidrogen ini sangat mempengaruhi proses metabolisme yang mempengaruhi dalam tubuh karena hampir semua enzim dipengaruhi oleh konsentrasi ion hidrogen. Adapun prinsip-prinsip yang perlu diketahui ada 5. Yang pertama, istilah asidosis mengacu pada kondisi pH kurang lebih 7,35 sedangkan alkalosis bila pH lebih dari 7,45. Yang kedua, CO2 adalah gas dalam darah yang berperan sebagai komponen asam juga merupakan komponen respiratorik. Yang ketiga, HCO3 berperan sebagai komponen basa dan disebut juga sebagai komponen metabolik. Yang keempat, asidosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen asam atau berkurangnya jumlah komponen basa. Yang kelima, alkalosis berarti terjadi peningkatan jumlah komponen basa atau berkurangnya jumlah komponen asam. Materi yang keempat yaitu pengaturan asam basa. Pengaturan asam basa yakni pengaturan keseimbangan ion hidrogen dalam beberapa hal sama dengan pengaturan ion-ion dalam tubuh. Seperti ion-ion lain, ginjal memainkan peranan kunci dalam pengaturan-pengaturan ion hidrogen. Konsentrasi ion hidrogen normalnya adalah rendah dan dalam jumlah yang kecil ini tidak praktis. Biasanya konsentrasi ion hidrogen disebutkan dalam skala logaritma dengan menggunakan satuan pH. pH berhubungan dengan konsentrasi ion hidrogen. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi asam basa. Ada 2 faktor yang mempengaruhi asam basa. Yang pertama adalah sistem paru-paru. Paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dan cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. Pada keadaan asidosis metabolik, frekuensi pernafasan meningkat sehingga menyebabkan eliminasi karbon dioksida yang lebih besar untuk mengurangi kelebihan asam. Pada keadaan alkalosis metabolik, frekuensi pernafasan diturunkan dan menyebabkan penahanan karbon dioksida untuk meningkatkan beban asam. Faktor yang selanjutnya adalah faktor ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-volatil dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan oleh ginjal ini berperan 3 sistem buffer asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Yang selanjutnya adalah dampak-dampak dari asam basa. Ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu yang pertama, meningkatkan bakteri baik di dalam usus. Yang kedua, mengurangi resiko kanker. Yang ketiga, menurunkan dan menjaga berat badan. Yang keempat, membantu Anda tidur lebih baik. Yang kelima, meningkatkan energi. Dan yang keenam adalah memperlambat penuaan. Selanjutnya adalah dampak negatifnya. Yang pertama yaitu menyebabkan pusing. Yang kedua, mengalami gangguan irama jantung atau aritmia. Yang ketiga, kesulitan bernafas. Yang keempat, kebingungan atau tidak fokus. Dan yang kelima adalah mengalami penurunan kesadaran dan bahkan koma. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Poin ketujuh yaitu gangguan asam basa. Gangguan asam basa ini dibagi menjadi 4 macam. Yaitu yang pertama ada asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini merupakan asidosis yang disebabkan oleh kekurangan basa atau kelebihan asam yang bukan CO2. Asidosis metabolik ini dapat dinyatakan ada jika terdapat kekurangan basa atau basa defisit lebih dari -3 mili ekuivalen. Yang kedua yaitu alkalosis metabolik. Alkalosis metabolik ini merupakan
alkalosis yang disebabkan oleh kelebihan basa atau kekurangan asam yang bukan CO2. Alkalosis metabolik ini dapat dinyatakan ada jika terdapat kelebihan basa atau basa excess lebih dari +3 mili ekuivalen per liter. Yang ketiga yaitu asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik ini merupakan asidosis yang disebabkan oleh kelebihan atau kenaikan PCO2. Asidosis respiratorik ini dapat dinyatakan ada jika PCO2 lebih dari 45 mmHg. Yang terakhir yaitu ada alkalosis respiratorik. Alkalosis respiratorik ini merupakan alkalosis yang disebabkan karena penurunan PCO2. Alkalosis respiratorik dapat dinyatakan ada jika PCO2 kurang dari 35 mmHg. Kemudian untuk poin 8 yaitu cara penanganan asam basa. Yang pertama yaitu asidosis. Untuk asidosis ini tidak dapat dicegah sepenuhnya, akan tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menurunkan resikonya. Yang pertama yaitu untuk pencegahan asidosis respiratorik dapat dicegah dengan berhenti merokok untuk mencegah kerusakan paru-paru. Kemudian untuk pencegahan asidosis metabolik ini dapat dicegah dengan menjaga cairan tubuh tetap cukup dengan banyak minum. Kemudian dapat berhenti mengonsumsi minuman beralkohol untuk mengurangi penumpukan asam laktat. Kemudian untuk pencegahan alkalosis metabolik ini dapat dicegah dengan menjaga tubuh tetap terhidrasi dan menjalani pola makan yang sehat. Kemudian yang terakhir untuk pencegahan alkalosis respiratorik ini dapat dicegah dengan menangani penyebab hiperventilasi seperti stres dan panik. Kemudian dapat dicegah dengan melakukan meditasi, latihan pernapasan atau olahraga rutin. Baik, sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.